Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita dalam Samsul Menyapa. Dan kita masih akan melanjutkan kajian tentang seputar kehidupan Nabi Isa alaihissalam. Pada kajian sebelumnya kita sudah membahas tentang kelahiran Nabi Isa yang kemudian menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat karena ada yang beranggapan bahwa Maryam telah melakukan perbuatan yang tercela dengan kelahiran anaknya itu, yang lalu diklarifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kali ini kita masih akan mendalami lagi bagaimana orang-orang sampai punya pemikiran bahwa Nabi Isa itu sesungguhnya adalah anak biologis Allah. Di awal kita sudah jelaskan bahwa proses penciptaan Nabi Isa itu melalui kalimat yang datang daripada Allah, yang disampaikan kepada Maryam, dan juga dengan tiupan ruhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah." Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah. Wa kalimatuhu wa alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Yang diciptakan dengan kalimat yang disampaikan kepada Maryam dengan tiupan ruhnya. Jadi ini pernyataan paling eksplisit bahwa Nabi Isa itu terlahir bukan karena proses perkawinan, bukan karena proses percampuran antara laki-laki dengan perempuan, tetapi Nabi Isa lahir karena diciptakan oleh Allah secara langsung. Sebelumnya juga malaikat Jibril sudah memberikan informasi mengenai hal tersebut. Malaikat Jibril berkata, "Bi kalimatin min husmuhul masihu Isa bin Maryam." Yang diciptakan dari kalimat yang datang daripadanya, yang diberi nama Al-Masih Isa putra Maryam. Lebih jauh Allah menyatakan, "Inna masalah Isa indallahi kamasali Adam." Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa di sisi Allah sama seperti penciptaan Adam. Khalaqahu min turabin, Allah menciptakan Adam dari tanah. Summa qala lahu kum fayakun, kemudian dia berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah Adam sebagai manusia. Dengan adanya penjelasan Allah ini, maka tertolaklah klaim bahwa Nabi Isa itu sesungguhnya adalah anak biologis Allah. Tetapi orang-orang sudah terlanjur membangun sebuah keyakinan yang kuat bahwa Nabi Isa memang secara biologis tidak bisa tidak memang merupakan anak Allah. Terhadap orang-orang yang memiliki keyakinan seperti ini, Allah pun langsung mencap mereka sebagai orang-orang kafir, bahkan sebagai orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah dengan selainnya. Allah berfirman, "Laqad kafarul ladzina qalu," sesungguhnya kafirlah orang yang mengatakan, "Innallaha huwal masihu ibnu Maryam." Sesungguhnya Allah adalah Al-Masih putra Maryam. Pada ayat yang lain Allah juga berfirman, "Laqad kafarul ladzina qalu innallaha thalithu tsalatsa." Sesungguhnya kafirlah orang
yang mengatakan bahwa Allah itu salah satu dari yang tiga. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Padahal tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang Maha Esa. Jadi Allah ingin menyatakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Esa, bukan Tuhan yang mempunyai anak, bukan Tuhan yang melahirkan anak, tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Kemudian Allah juga menegaskan, Allah berfirman, Subhanahu ayyakuna lahu waladun. Maha suci Allah dari mempunyai anak. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Segala yang di langit dan yang di bumi seluruhnya adalah kepunyaan Allah. Wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah sebagai pemelihara. Jadi untuk keperluan apa Allah memiliki seorang anak? Padahal seluruh anak, seluruh istri, seluruh ayah, bahkan seluruh makhluk, bahkan seluruh yang ada di langit dan di bumi itu semuanya kepunyaan Allah. Jadi tidak logik, tidak masuk akal kalau tiba-tiba Allah memiliki seorang anak. Karena kalau Allah memiliki seorang anak, tentu Allah akan memberikan perhatian yang lebih kepada anaknya. Kalau Allah memiliki seorang anak, maka Allah tidak akan mengurus anak-anak yang lain. Dan ini mustahil. Karena itulah Allah mengkonter klaim-klaim bahwa Allah memiliki anak. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan orang-orang yang selalu berkata bahwa Allah itu punya anak. Allah berfirman, wa illam yantahu amma yaquluna. Dan jika mereka tidak berhenti dari ucapan mereka itu yang mengatakan bahwa Al-Masih itu adalah Allah, la yamassannal ladzina kafaru minhum, maka pastilah orang-orang kafir di antara mereka azabun alim, akan ditimpa siksa yang pedih. Saudara, dari penjelasan ini kita menjadi tahu bahwa Nabi Isa bukanlah seperti yang mereka anggap merupakan anak biologis Allah. Bahkan Allah lebih tegas lagi menyatakan, wala taqulu talasatan tahu khairal lakum. Dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu. Itu lebih baik bagi kamu. Innamallahu ilahu wahid. Sesungguhnya Allah itu Tuhan yang Maha Esa. Saudara sekalian, kita akhirnya dapat menyimpulkan bahwa keyakinan tentang anggapan bahwa Nabi Isa itu adalah anak biologis Allah lantaran ia dilahirkan tanpa melalui perantara seorang ayah merupakan keyakinan yang sangat keliru, yang sangat fatal kesalahannya, sehingga siapapun yang memiliki keyakinan seperti ini sebagaimana dinyatakan oleh Allah, mereka telah kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira inilah pesan-pesan penting yang perlu kita sampaikan pada kesempatan ini. Semoga kiranya bermanfaat. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.